Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Hari Yuliansyah dan teman-teman sekalian. Baiklah, berikut ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas besar perancangan sistem embedded, di mana kami mengangkat topik yaitu Best Project IoT Water Level Indicator. Next. Oke, di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Alviro Danang, ada Andrew Pratama, Bayu Saputra Bahri, Fredo Agusta Dwi, Fikran Armansyah, Kevin Rinaldo Sitinjak, Muhammad Asyuddin, dan saya sendiri Teguh Samudra. Next. Oke, yang pertama yaitu tentunya sebelum kita membahas proyek ini, maka ada latar belakang yang melandasi kenapa kami mengambil topik tersebut. Di mana latar belakangnya yaitu terkait air sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia yang biasanya digunakan di berbagai keperluan, seperti untuk konsumsi, pertanian industri, dan juga transportasi. Nah, sumber air bersih itu biasanya didapat dari sumber tanah atau PDAM, dan juga ada sumber lain itu dari air pegunungan langsung. Kemudian sumber air tersebut perlu disimpan pada bak penampung atau zaman sekarang itu biasa kita sebut ada toren air atau tangki air sebelum digunakan. Nah, umumnya banyak pengguna itu sering lupa atau terjadi kesalahan saat pengisian air yang mengakibatkan air itu jadi terbuang sia-sia. Oleh karena itu, dalam tugas besar ini akan dibuat sebuah sistem monitoring tangki air menggunakan prinsip IoT atau yang bisa disebut dengan Internet of Things, di mana pembuatan IoT based water level monitoring ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan efisiensi baik yang air terbuang tadi ataupun efisiensi energi, dan juga mempermudah user atau pengguna dalam memonitoring ketinggian air pada tangki airnya. Next. Nah, sebelumnya kami mencari beberapa referensi di mana terkait penelitian sebelumnya itu yang ditulis oleh Miss Nawati pada tahun 2021 itu di jurnal terkait prototipe pemantauan tingkat ketinggian air pada bendungan, di mana dapat kita lihat di sini adalah alat hasil jadinya, di mana dia menggunakan komponen berupa sensor ultrasonik dan juga ada ESP, kemudian ada buzzer dan juga ada relay. Nah, kemudian gambar di sampingnya itu merupakan flowchart dari uh, perangkat tersebut, di mana uh, diawali dengan mulai, kemudian sensor membaca, kemudian dari sensor yang dibaca tersebut, datanya akan diproses, kemudian apabila air melebihi batas maksimal, maka buzzer akan berbunyi. Kemudian menampilkan ketinggian air dan mengirim data. Nah, pada air melebihi batas maksimal tadi, apabila tidak, maka dia langsung akan menampilkan ketinggian data. Apabila iya, maksudnya itu melebihi batas maksimal, maka dia akan membunyikan buzzer gitu. Lalu yang terakhir selesai. Next. Nah, maka dari penelitian tersebut didapatkan hasil di mana waktu minimal itu 1 menit 43 detik dan waktu maksimal itu 3 menit 20 detik. Mungkin ini dimaksudkan lebih ke waktu dalam pengisian air gitu, dari kondisi kosong dan juga ketinggian yang ditentukan hingga penuh. Gitu. Next. Selanjutnya di sini terdapat penelitian sebelumnya melanjutkan yang penelitian tadi. Di sini untuk penelitian sendiri Rizda Oktaviana dia meneliti pada tahun 2022 di mana melakukan penelitian pada sistem kendali water level berbasis IoT dengan menggunakan metode pit control. Nah, bisa dilihat untuk diagram komponen sendiri. Di sini dia menggunakan ESP32, kemudian LCD 16x2, terdapat driver motor, kemudian masuk ke plan. Untuk output ESP-nya sendiri menggunakan Beilink, untuk sensornya sendiri menggunakan HCSR04. Nah, untuk project yang kami buat sendiri itu komponen yang digunakan yang pertama yaitu ESP32, di mana ESP32 ini sendiri
salah satu jenis microcontroller yang dapat digunakan dalam berbagai hal berbasis IoT. Jadi ESP32 ini dilengkapi juga modul WiFi yang up to 150 Mbps. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu LCD OLED 0,96 inci 128 kali 64, di mana LED OLED sendiri ini merupakan salah satu layar display yang tersusun dari material semikonduktor yang berfungsi sebagai memancarkan cahaya dari lapisan organik. Eh, Terus untuk komponen yang kedua yaitu buzzer. Di sini buzzer merupakan salah satu perangkat elektronik yang dapat menghasilkan getaran suara yang berupa gelombang bunyi yang dapat terdengar ketika buzzer tersebut diberikan tegangan dengan batas tertentu. Nah, kemudian untuk komponen selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Di sini kami menggunakan tipe JSN SR04T, di mana sensor ultrasonik sendiri ini berfungsi sebagai pengemban dari memiliki kelebihan dibandingkan dengan sensor ultrasonik tipe HCSR04, yakni dengan dilengkapi penambahan fitur waterproof. Selanjutnya yaitu di sini kami juga menggunakan komponen PCB sebagai komponen inti dalam banyak perangkat elektronik, eh, di mana PCB sendiri ini sebagai menghubungkan dan mendukung komponen-komponen elektronik melalui jalur konduktif. Kemudian di sini kami juga menggunakan transistor, di mana transistor sendiri sebagai komponen semikonduktor yang memiliki kemampuan untuk mengontrol aliran arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika. Eh, Kami juga menggunakan resistor yang merupakan komponen pasif dan rangkaian listrik yang memiliki dua terminal dan berperan dalam menghambat arus listrik. Nah, untuk komponen yang terakhir sendiri yaitu push button, di mana push button ini sendiri merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal atau memicu suatu tindakan saat ditekan. Nah, untuk di sini juga kami menggunakan lampu indikator yaitu LED, di mana LED sendiri ini menghasilkan cahaya spektrum yang sangat terbatas. Jadi memungkinkan untuk menciptakan cahaya putih melalui kombinasi susunan warna merah, biru, hijau, atau dengan menggunakan lampu LED biru yang dilapisi fosfor. Kemudian di sini kami juga menggunakan sebagai konverter AC to DC. Kami menggunakan tipe Highlink dengan inputnya sendiri 100 sampai 240 volt AC. Kemudian untuk outputnya yang dihasilkan sendiri yaitu 5 volt DC 3 watt. Nah, untuk output dari monitoring alat kami sendiri itu kita menggunakan platform Beilink. Nah, untuk skematik rangkaiannya sendiri di sini bisa dilihat untuk ultrasonic sendiri pinnya masuk ke pin digital pada ISP, kemudian LED OLED-nya juga masuk ke pin TX dan RX. Kemudian untuk buzzer dan transistor dan push button sendiri itu masuk ke sumber DC yang dihasilkan dari konverter tersebut. Selanjutnya ini ada gambar diagram alir atau flow chart dari sistem monitoring water level air. Nah, di mana untuk yang pertama ini kita menginisialisasi input dan output. Selanjutnya itu dilakukan untuk mengecek kondisi pada tangki tersebut. Nah, dilanjutkan apakah sudah terhubung atau terkoneksi
pada sistem ESP tersebut. Nah, jika sudah terhubung, maka sensor ultrasonik akan membaca ketinggian air pada tangki tersebut. Nah, jika tidak terkoneksi dengan WiFi, maka akan kembali lagi untuk mengecek kondisinya. Nah, apabila sudah berlanjut lagi, eh, kondisi pada air tangki tersebut terdefinisi, maka akan membunyikan buzzer. Nah, ketika air tersebut dalam keadaan rendah maupun tinggi. Nah, selanjutnya, data yang dihasilkan oleh sensor akan dikirimkan melalui Blink untuk monitoring. Next. Selanjutnya ini ada diagram data flow diagram atau DFD. DFD ini sendiri dibuat adalah untuk memantau kondisi atau jumlah air di tempat penyimpanan air. Nah, dimulai dengan pemantauan jumlah air menggunakan sensor ultrasonik JSN SR04T yang kemudian data diolah menggunakan microcontroller. Setelah data diolah, akan menampilkan jumlah air yaitu kurang dari 20 cm atau lebih dari 100 cm yang selanjutnya akan terdapat pemberitahuan terkait air tersebut yang akan ditampilkan di aplikasi Blink untuk selanjutnya dapat dilihat oleh user. Oke, next. Nah, dalam pengimplementasian alat tersebut memiliki beberapa proses. Ya, ini yang pertama itu mempersiapkan komponen. Yang pertama, kita mempersiapkan seperti sensor, microcontroller, serta platform IoT yang akan digunakan. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan dengan menentukan program pada microcontroller. Nah, pada pemrograman kali ini, kita menggunakan Arduino IDE untuk melakukan penulisan program yang akan membaca data dari sensor dan mengirimkan hasilnya ke platform IoT, yaitu Blink. Nah, selanjutnya itu pengimplementasian ini menggunakan koneksi Wi-Fi atau seluler pada program, serta pengaturan koneksi ke platform IoT menggunakan token API. Next. Oke, kemudian yang ketiga hubungkan dan uji alat. Nah, komponen yang sesuai dengan skema yang telah dirancang sebelumnya saling terhubung sesuai dengan skema yang telah dibuat pada gambar sebelumnya. Kemudian program yang sudah jadi diupload pada microcontroller ESP32 menggunakan kabel USB. Nah, kemudian pada aplikasi Blink buat proyek baru dan tambahkan widget sesuai untuk melakukan pemantauan air. Untuk widget sendiri disesuaikan pada konsol Blinknya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian monitor data. Setelah melakukan penghubungan microcontroller ke internet, maka dapat dilakukan pemantauan tingkat air secara real-time menggunakan aplikasi Blink. Next. Cara kerja alat. Yang pertama, pengukuran tingkat air. Di sini sensor akan mengukur seberapa tinggi air dengan ketinggian batas dari sensor. Kemudian pengambilan data sensor akan mendeteksi ketinggian air, kemudian diambil datanya dan dikirimkan pada microcontroller. Kemudian pemrosesan data. Di sini data akan diproses dan untuk ditampilkan pada perangkat. Kemudian dari microcontroller itu menggunakan perantara WiFi untuk bisa terhubung ke internet. Dan kemudian platform IoT menerima dan menyimpan data. Di sini platform baik itu HP ataupun laptop itu menggunakan satu WiFi yang sama pada microcontroller. Dan kemudian menampilkan data pada platform IoT. Next. Nah, di sini ada video
bagaimana implementasi dari alat yang telah dibuat. Bisa di play. Untuk video di sini patah-patah ntar disambung pada akhir video ya. Oke, next akan dibacakan oleh teman kita. Oke, untuk percobaan pertama dengan kondisi tangki penuh 20 cm, yaitu dengan hasil pembacaan yang pertama 20,24 cm dengan tingkat error 1,2%. Yang kedua, hasil pemecahan 20,36 cm dengan tingkat error 1,3%. Nomor 3, hasil pemecahan 20,12 cm dengan tingkat error 0,6%. Dan nomor 4, hasil pemecahan 20,43 cm dengan tingkat error 2,15%. Yang kelima, hasil pemecahan 20,36 cm dengan tingkat error 1,8%. Dan untuk tangki kosong, yaitu 100 cm, hasil pembacaan yang pertama 100,1 cm dengan tingkat error 0,3%. Yang kedua, hasil pemecahan 100,2 cm dengan tingkat error 0,2%. Yang ketiga, 100,19 cm dengan tingkat error 0,19. Yang keempat, 100,18 cm dengan tingkat error 0,18. Dengan hasil pemecahan yang kelima, 100,515 cm dengan tingkat error 0,15%. Untuk percobaan yang kedua, yaitu dengan kondisi ada dua kondisi tangki penuh 25 cm dan tangki kosong 95 cm. Dan untuk hasil pembacaan yang pertama 25,70 cm dengan tingkat error 22,8%. Sedangkan untuk tangki kosong yang dengan ukuran 95 cm yaitu 95,17 cm dengan tingkat error 0,18. Kedua, pada tangki penuh hasil pembacaan 25,88 cm dengan tingkat error 3,52%. Sedangkan pada tangki kosong 95,818 cm dengan tingkat error 0,18. Yang ketiga 25,90 cm dengan tingkat error 3,6. Pada tangki kosong 95,17 cm dengan tingkat error 0,18. Yang keempat, pada tangki penuh 25,12 cm dengan tingkat error 0,48. Pada tangki kosong 95,21 cm dengan tingkat error 0,22. Yang kelima, hasil pemecahan pada tangki penuh 25,0,6 cm dengan tingkat error 0,24. Tangki kosong 95,3 dengan tingkat error 0,3%. Oke, untuk slide ketiga dan keempat, di slide ketiga tadi percobaan ketiga yaitu sekitaran 30 cm. Kurang lebih hasilnya sekitaran
untuk tangki penuh di 30 cm, yaitu dengan 30,12 cm dengan tingkat errornya 0,4. Sedangkan tangki kosong yang 90 cm, 90,8 cm dan tingkat error 0,9. Slide selanjutnya, percobaan keempat. Untuk kondisi yang percobaan keempat, yaitu tangki penuh dengan 35 cm dan tangki kosong 85 cm. Didapatkan hasil percobaan 35,2 cm dengan tingkat error 0,57% dan hasil pembacaan pada tangki kosong 85,8 cm, tingkat error di 0,94%. Selanjutnya, oke, untuk slide selanjutnya saya berikan kepada teman. Oke, perhitungan tingkat error dari percobaan tersebut menggunakan persamaan nilai pembacaan dikurang nilai sebenarnya dibagi nilai sebenarnya dikali 100%, maka didapatkan hasil yang sudah dibacakan sebelumnya. Selanjutnya, dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisis sebagai berikut, yaitu untuk mengatasi error yang didapatkan pada saat pengambilan data, perlu dilakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil pengukuran sensor water level yang menandakan tingkat air yang sebenarnya. Pada sensor water level perlu dilakukan beberapa tahapan kalibrasi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih tepat. Selain itu, melakukan kalibrasi pada sensor perlu dilakukan. Selain melakukan kalibrasi pada sensor, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap jaringan internet untuk mengukur respon jaringan dan keterlambatan antara hubungan IoT Based Water Level Monitor dengan platform IoT. Karena penampilan serta pemantauan secara real time merupakan indikator yang penting untuk mendapatkan data aktual untuk melakukan tindakan cepat jika terjadi perubahan air yang signifikan. Oke, selanjutnya setelah dijabarkan oleh teman-teman saya tadi, mulai dari alat dan bahan, cara kerja, prinsip kerja, penelitian sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan yang mana dengan dibuatnya alat IoT Based Water Level Monitoring ini dapat dilakukan pengamatan dan pengelolaan jumlah air pada sumber atau penyimpanan air secara efektif. Manfaat lain dengan dibuatnya alat ini adalah pemantauan secara real time, notifikasi otomatis yang menyebabkan pengelolaan sumber daya air menjadi jauh lebih efisien. Lalu untuk saran yang diberikan, yang pertama ada melakukan kalibrasi sensor secara berkala agar memastikan akurasi tinggi dan mengkoreksi potensi perubahan akibat kondisi lingkungan. Selanjutnya, memastikan bahwa memiliki kondisi jaringan internet yang baik untuk dapat melihat perubahan tingkat air dengan cepat secara akurat dan real time. Lalu yang terakhir, melakukan pemeliharaan rutin terhadap komponen untuk memastikan proses operasional yang lancar. Oke, baik, slide sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Next. Oke, mungkin sedikit tambahan dari saya selaku moderator dari kelompok kami, di mana dapat kita tarik kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi juga. Algoritma dari sistem pemantauan monitoring water level ini dapat dilakukan menggunakan Blink pada smartphone dan juga dapat dilakukan di mana saja, asalkan dari komponen tersebut terhubung dengan internet. Seperti itu. Dan juga harapannya nantinya dapat
mengurangi atau meminimalisir terjadinya human error seperti yang tadi disebutkan di latar belakang. Biasanya orang lupa dalam mematikan torrent yang telah mereka hidupkan gitu. Oke, mungkin sarannya apabila ingin dilakukan pengembangan dari penelitian kami, mungkin bisa ditambahkan terkait untuk bisa menghidupkan serta mematikan air secara otomatis atau dari smartphone. Oke, baik. Mungkin oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1 terkait monitoring water level by IoT atau dari Blink. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya adalah hasil dari IoT project kami dari kelompok 1, di mana kami membuat terkait water level. Di sini kami akan mensimulasikan dengan 2 ketinggian. Yang pertama itu kami men-setup untuk kondisi tank full atau water level full. Itu jarak antara sensor yang berada di tutup tower torrent itu 20 cm terhadap permukaan air. Dan selanjutnya untuk air yang kosong itu kami setup di 1 meter atau 1 cm dari sensor yang berada di tutup torrent ke permukaan air. Dan apabila terpenuhi di atas 100 cm maka buzzer akan bunyi. Kemudian untuk IoT-nya kita dapat memonitoring ketinggian air atau kondisi waternya, kondisi airnya itu di aplikasi Blink yang sudah kami buat.